Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 19014142889 kelas 3C Prodi PGSD. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Kak. Oke, sebelum lanjut ke materi, ada kalanya kita berdoa. Siapa yang biasa pimpin doa di sini? Saya Kak. Oke, silakan ada Rizky untuk pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang masa praaksara di Indonesia. Saya akan bertanya kepada adik-adik. Kita tahu ya apa itu masa praaksara? Tidak Kak. Oke, di sini saya akan membahas apa pengertian masa praaksara. Masa praaksara biasa disebut dengan masa nirkela, yang merupakan suatu masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Jadi orang dulu-dulu itu tidak tahu apa itu tulisan. Seluruh dunia memiliki masa praaksara yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kita akan lanjut ke ciri-ciri masa praaksara. Di sini saya menuliskan 5 ciri-ciri dari masa praaksara. Yang pertama, orang yang hidup di masa itu sangat ketergantungan alam. Yang kedua, belum dapat berpikir dan melakukan sesuatu secara kompleks. Yang ketiga, masih mempunyai cara berpikir yang terlalu sederhana. Memiliki tempat tinggal yang tidak jauh dari sumber air, seperti sungai, danau, dan pantai. Dan yang kelima, gua dan bawah tanah dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Jenis-jenis manusia purba pada masa praaksara. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, Meganthropus paleojapanicus, yaitu manusia yang paling tua. Yang kedua, ada Homo yang merupakan arti dari manusia. Yang ketiga, ada Pithecanthropus erectus yang merupakan jenis manusia kera yang berjalan tegak. Adapun contoh-contoh peninggalan masa praaksara. Yang pertama ada punden berundak. Yang kedua ada pakaian. Yang ketiga ada kubur batu. Yang keempat ada sarkofagus. 3. Kapak pendek. Yang keenam ada dolmen. 7 ada pipisan. Dan yang terakhir ada perhiasan. Setelah adik-adik mengetahui contoh-contoh peninggalan masa praaksara, kita akan mengetahui seperti apa manusia hidup di masa praaksara. Yang pertama, manusia pada saat itu hanya menggunakan kayu untuk menghasilkan percikan api. Yang kedua, manusia pada saat itu hanya menggunakan kayu karena pada saat itu belum ada kompor. Yang ketiga, manusia hidup di masa praaksara. Adik-adik bisa lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh adat istiadat. Nah, yang keempat, manusia pada saat itu hanya bercocok tanam. Terus yang kelima yaitu manusia pada saat itu berburu makanan menggunakan tombak. Oke, ini ada gambar keenam. Adik-adik bisa lihat di sini mayoritas wanita memasak untuk hidangan malam untuk lelakinya. Inilah penjelasan masa praaksara di Indonesia. 3. Mungkin adik-adik ada yang tidak lebih mengerti dari penjelasan yang saya jelaskan? Mengerti Kak. Oke, setelah adik-adik mengerti yang sudah saya jelaskan, saya akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Oke Kak. Di sini saya sudah menyediakan 10 soal pilihan ganda. Yang pertama, zaman sebelum manusia mengenal tulisan atau praaksara disebut. Bagian A, zaman Paleolitikum. Bagian B, prasejarah atau praaksara. Bagian C, prasasti. Dan bagian D, fosil. Yang tahu jawabannya silakan angkat tangan. Saya Kak. Ya, apa jawabannya Dek? B.
Oke, jawabannya benar. Yang kedua, berdasarkan benda-benda peninggalan sejarah pada manusia purba, pembabakan pada saman praaksara dibagi menjadi bagian A, saman sejarah dan saman praaksara. Bagian B, saman perunggu dan saman logam. Bagian C, saman batu dan saman logam. Dan bagian D, saman Pleistocene dan saman Holocene. Apakah adik-adik ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Jawab saya adik-adik, tidak apa bisa kalau salah. Saya Kak. Apa jawabannya, Dek? A. Yaitu saman sejarah dan praaksara. Salah, Dek. Jawabannya sini C, saman batu dan saman logam. Yang ketiga, alat peninggalan saman Paleolitikum, yaitu bagian A, kapak corong. Bagian B, kapak lonjong. Bagian C, kapak persegi. Dan bagian D, kapak genggam. Mungkin adik-adik ada yang tahu jawabannya. Silakan angkat tangannya. Saya Kak. Jawab Ki, apa? A Kak. Kapak corong. Oh, salah, Dek. Jawabannya D, kapak genggam. Oh iya Kak. 3. Kita kembali ke soal nomor 4, yaitu manusia purba yang sudah menggunakan alat-alat yang halus dan mengenal cara bercocok tanam merupakan ciri-ciri kehidupan saman. Bagian A, Paleolitikum. Bagian B, Mesolitikum. Bagian C, Neolitikum. Dan bagian D, Megalitikum. 3. Ada yang tahu? Saya Kak. Apa deh? Jawab Ki. B. Mesolitikum. Ya Kak. Oh iya, benar nih jawaban Kak. 3. Soal yang kelima, yaitu pada zaman batu muda, manusia sudah mengenal cara bercocok tanam. Cara hidup manusia purba tersebut disebut yang pertama atau bagian A, nomaden. Bagian B, food producing. Bagian C, food gathering. Dan bagian D, Paleolitikum. Adik-adik ada yang tahu? Saya Kak. Apa dek jawabannya? A. Nomaden? Oh salah dek. Jawabannya itu B, food producing. 3. Soal yang keenam, hasil peradaban manusia purba yang menjadikan buah-buah sebagai tempat tinggal disebut bagian A, nomaden. Bagian B, food producing. Bagian C, food gathering. Dan bagian D, arboricoles rods. Ada yang tahu adik-adik? Saya Kak. Apa dek? D. Arboricoles rods. Oh iya benar nih dek. Coba 3. kita beralih ke soal yang ketujuh. Soalnya yaitu saman kebudayaan batu besar pada pembabakan kehidupan manusia purba disebut yang pertama bagian A, Mesolitikum. Bagian B, Megalitikum. Bagian C, Mongoloid. Dan bagian D, Neolitikum. Apakah adik-adik ada yang tahu? Saya Kak. Apa dek? B Kak. Megalitikum? Iya Kak. Ya betul sekali nih dek, jawaban tak. Kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum berupa tumpukan sampah dapur dari kulit siput dan kerang disebut bagian A, arboricoles rods. Bagian B, Kodokan Mendiger. Bagian C, Proto Melayu. Dan bagian D, food gathering. 3. Ada yang tahu adik-adik? Saya Kak. Apa dek? D. Food gathering? Salah dek, jawabannya yaitu B, Kodokan Mendiger. Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 gampang dek. Apa yang dimaksud dengan fosil atau fosil adalah bagian A, sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Bagian B, sisa-sisa hewan yang telah membatu. Bagian C, sisa-sisa tumbuhan yang telah membatu. Atau sisa-sisa manusia yang telah membatu. Siapa yang tahu jawabannya? Saya Kak. Apa dek? A. Jawaban tak. Itu sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Oh benar nih dek. Dan soal yang ke-10 yaitu fosil Pithecanthropus erectus ditemukan pada tahun 1890 di daerah bagian A, Solo. Bagian B, Sangiran. Bagian C, Trinil. Dan bagian D, Ngandong. Adik-adik ada yang tahu jawabannya? Saya Kak. Apa dek? A. Solo? Ya. Oh, salah deh bagian jawabannya. Jadi jawaban yang benar yaitu bagian B, Sangiran.
Mungkin pelajaran hari ini sudah cukup dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.